Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Aku rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami mau rasakan hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. Mari mengangkat tangan bagi Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, lebih lagi di hadapan
perawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Tercurah kasih Tuhan. Dan kami mau mengangkat tangan kami bagi Tuhan, sebab Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang layak kami puji, layak ditinggikan. Lagi di hadapan Tuhan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami hadir di tempat ini Tuhan, kami mau diam di hadirat-Mu. Haleluya. Kami hadir membawa hidup kami hadir membawa hati kami Tuhan. Haleluya. Biarlah Engkau Tuhan yang bekerja atas setiap kami. Biarlah Roh-Mu yang penuhi kami Tuhan. Roh Allah yang hidup. Haleluya. Dengan Roh-Mu kami percaya, dengan Roh-Mu kami percaya, Engkau menyertai kami, melawat kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Yesus seumur hidupku. Segenap hidup kami memuliakan-Mu. Biarlah segenap jiwa kami menyembah-Mu. Biarlah segenap hidup kami menyembah Yesus yang hidup. Haleluya. Oh, dahsyat Engkau Tuhan, dahsyat Engkau mulia selamanya. Oh, haleluya. Sebab Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau segalanya dan kekuatan. Engkau keselamatan bagi setiap kami. Haleluya. Hanya kepada Tuhan kami berharap. Hanya kepada Tuhan kami berharap. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Sekali lagi katakan, Kaulah segalanya,
Kaulah segalanya di dalam hidupku, dalam kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang, haleluya. Oh, selama hidup mengasihimu, memuliakanmu. Yesus Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Lebih lagi di hadapan Tuhan, Kaulah segalanya, haleluya, di dalam hidup. Sebab kerajaanmu dan kebenaranmu Tuhan, oh, bagian setiap kami. Haleluya. Pandang selama hidupku, haleluya. Saya undang jemaat Tuhan untuk makin berdiri bersama-sama. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Dengan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami lebih lagi untuk menyembah dan memuliakan Engkau di tempat ini. Kami yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin, haleluya. Sekali berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Woo! Mari sama-sama katakan, Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berhenti seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia
Sang Raja. Haleluya, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sama-sama katakan dengan sukacita. Sukacitaku, haleluya, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kami memuji Engkau Tuhan dengan sukacita di tempat ini. Sama-sama katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Lebih lagi di hadapan Tuhan. Oh haleluya, dengan sorak-sorai kami memuji-Mu Tuhan, naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Dengan sorak-sorai terbantu Tuhan Yesus. Kami mau terus bersuka di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari lebih lagi kita memuji nama Tuhan kita, karena Dia layak untuk dipuji dan disembah. Kita mau katakan ada sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Mari semua kita mau sama-sama nyatakan dalam-Mu Tuhan. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Dengan iman kita mau nyatakan sama-sama, segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Sama-sama lambaikan tangan kita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya, amin. Kita mau terus bersukacita di dalam Tuhan, amin. Lebih lagi mari kita angkat pujian ini. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Mari angkat kedua tangan kita menyatakan janji-Mu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Sekali lagi kita menyatakan, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Mari katakan bersukacita.
selamanya. Mari sama-sama kita serukan. Boleh jemaat yang bersuka cita hari ini kita menyatakan lah sukacita, pengharapan dan kehidupan kami. haleluya, haleluya, kaulah sukacita. Katakan pengharapan, kau kehidupan, kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, sekali lagi sukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Jemaat yang bersukacita boleh berikan salam ke kanan kiri. Katakan Tuhan hadir di tempat ini pagi hari ini. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum masuk ke dalam firman, mari kita sekali lagi satukan hati kita. Kita mau mengundang hadirat Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Dan biar setiap pujian yang keluar dari mulut kami ya Tuhan, ini menyenangkan nama-Mu. Karena ini kerinduan kami Tuhan, untuk terus menyenangkan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah menyerah pada kami ya Tuhan. Engkau punya rancangan yang indah untuk setiap kami. Dan kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi Engkau adalah Tuhan yang baik. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Berikan suara-suara yang terbaik untuk Tuhan. Kami percaya untuk kebaikan Engkau Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Kau perbuat Tuhan, apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu. Mari sama-sama bersama kami Tuhan kita nyatakan, ku tak akan menyerah
pujian ini dengan lebih lagi. Kita mau berserah ke tangan Tuhan, karena tangan Engkau yang memegang kami Tuhan. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya, katakan Tuhan punya rencana. Mari semua jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sama-sama nyanyikan. Kau yang melihat setiap hati kami ya Tuhan. Kau melihat setiap doa kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau mendengar setiap doa ini. Ku berserah kepada Kau. Ini hati-hati yang percaya Tuhan kepada Engkau, bahwa Engkau punya rencana yang indah. Sekali lagi sama-sama nyanyikan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, dan hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari Amin. Ini iman kami Tuhan. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita, kita mau nyatakan. Percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikan, katakan dengan iman, lebih dari pemenang. Sekali lagi mari kita berserah di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan hati kita percaya. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari. Katakan dengan iman, Kau jadikan kami pemenang. Jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari pemenang. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Karena kuasa-Mu Tuhan memampukan setiap kami melewati badai, musim yang tidak mudah untuk kami hadapi. Bukan kuat dan gagah kami, semua oleh karena anugerah Tuhan. Kalau kami ada pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan memampukan kami, walau masalah kesehatan belum selesai. Tapi kalau kami hari ini bisa hadir, semua karena anugerah Tuhan. Kami bisa melewatinya bersama Tuhan. Amin. Sebentar kami ingin rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, izinkan hamba-Mu menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Agar hamba-Mu dan kami semua dimampukan untuk mengerti dan melakukan oleh karena Roh Kudus dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk. Saya akan menyampaikan firman dengan judul disiplin membentuk pribadi
sukses dan berdampak. Mari kita akan baca 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Tolong suara di depan. Dikatakan demikian, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku tidak sembarangan meninju, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Saudara sekalian, Rasul Paulus mengibaratkan kehidupan ini sebagai sebuah perlombaan rohani, lari maraton. Dan untuk memenangkan pertandingan kita tidak bisa hidup sembarangan, tolah-toleh ke kiri kanan, ke muka belakang. Tetapi kita harus fokus pada tujuan kehidupan kita. Apa tujuan hidup kita ketika ada di bumi ini? Yang pertama, kita harus meraih sukses sejati di dunia. Jadi orang yang berhasil. Untuk itu kita perlu kerja keras dan kerja cerdas. Yang kedua, kita harus meraih mahkota abadi, pahala kekal dalam sorga. Dan ini diperoleh ketika kita beriman kepada Kristus. Dan iman sejati pasti nampak dalam buah roh karakter ilahi yang kita hasilkan. Tentu saja keberhasilan di bumi dan mahkota abadi di sorga adalah anugerah Tuhan, yang Tuhan akan berikan kepada setiap orang yang mengandalkan Dia. Karenanya mari arahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kenikmatan dunia ini. Lalu apa kuncinya untuk kita bisa meraih sukses dan meraih mahkota kehidupan? Alkitab menunjukkan kuncinya adalah disiplin. Paulus berkata, aku berlari memperoleh hadiah sorgawi. Dan aku harus menguasai diriku sepenuhnya. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Saudara-saudara, saya percaya disiplin adalah hal yang sangat penting untuk kita sukses di bumi dan meraih pahala sorgawi. Karena disiplin adalah sesuatu yang penting, kita akan telaah lebih dalam. Apa yang dimaksudkan dengan disiplin? Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan pada aturan atau tata tertib. Orang yang disiplin akan punya komitmen untuk menjalankan aturan, nilai-nilai yang dia percaya dan prinsip hidup yang dia pegang teguh. Orang yang berdisiplin akan mengendalikan diri dan konsisten di dalam bertindak sesuai standar yang telah ditetapkan demi tercapainya tujuan. Karena disiplin ini yang akan membuat tujuan kita di depan, goals kita akan tercapai. Saya ambil contoh sederhana. Seorang murid sekolah harus masuk jam 7 pagi. Maka supaya tidak terlambat dan mendapatkan hukuman, maka dia harus bangun lebih awal agar tidak telat datang ke sekolah. Bukankah itu bagian daripada disiplin? Atau seorang atlet yang ingin menjaga performanya, maka dia menetapkan satu sasaran, setiap hari mesti lari 10 km. Maka demi menjaga kebugaran dan performa tersebut, dia berdisiplin dengan target yang telah dia tetapkan sendiri.
Saya tahu bahwa disiplin itu pahit, tapi tidak disiplin akan jauh lebih pahit. Sebab tanpa disiplin kesuksesan hanyalah mimpi kosong. Kalau saudara mau berhasil, berdisiplinlah sekarang atau engkau akan menyesal nanti. Karena disiplin membuat hari ini lebih sulit, tapi hari depan lebih mudah. Sekali lagi saya ulangi. Disiplin membuat hari ini lebih sulit, tetapi hari depan akan lebih mudah. Sebaliknya, kalau kita beralasan, membuat excuse, itu akan membuat hari ini lebih mudah tampaknya. Tapi hari depan akan jauh lebih sulit. Saudara-saudara, misalnya kalau ada orang yang ingin membeli rumah, dan karena itu dia harus menabung selama katakan 5 tahun. Ada dorongan untuk dia sering makan di luar, bepergian keluar kota, keluar negeri, membeli baju-baju yang bagus, berfoya-foya pesta dengan temannya. Tapi karena dia punya sasaran yang lebih besar di depan, maka dia harus mendisiplin diri. Sulit hari ini, tapi beberapa tahun kemudian dia akan memperoleh rumah yang dia idam-idamkan itu. Saudara tinggal pilih, mau senang sekarang atau sulit nanti, atau mau sulit sekarang karena disiplin diri, pengendalian diri, atau senang yang akan datang. Semua terserah saudara sekalian. Seorang anak muda yang belajar dengan giat, seorang yang sungguh-sungguh menjaga sopan santun, dan dia selalu rindu untuk belajar, mengembangkan keterampilannya. Sulit dibandingkan dengan santai-santai, main-main dengan temannya. Tapi anak yang belajar, hari depannya akan lebih mudah, diberkati. Dibandingkan dengan foya-foya, pergaulan bebas, tawuran, hidup semaunya sendiri. Sekarang kelihatannya mudah, tapi masa depannya akan lebih sulit. Dan saya mau katakan, disiplin itu adalah proses yang harus kita kerjakan setiap hari. Ini bukan mujizat instan dari Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen selalu ingin mujizat instan. Seperti menggosok lampu daripada si Alibaba, saudara sekalian. Dan kemudian kalau kita gosok tempat itu, maka akibatnya dia akan memunculkan apa yang kita minta. Saya yakin bukan itu caranya Tuhan. Tuhan mau kita punya disiplin day by day, mengerjakan firman, sehingga akhirnya itu akan membawa pada keberhasilan. Saya ingin memberi contoh beberapa tokoh Alkitab yang hidupnya disiplin dan hidupnya berdampak luas bagi banyak orang. Yang pertama Daniel. Dia adalah orang yang selalu berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan. Pagi, siang, petang, apapun yang terjadi. Bahkan ketika ada ancaman serius, orang yang menyembah ilah lain selain daripada Raja Darius dalam bulan itu, maka dia akan dimasukkan di dalam gua singa. Tapi dia tetap tidak mundur karena dia tahu disiplin beribadah 3 kali sehari adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Daniel 6 ayat 11 mencatat, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kebiasaan, habit yang baik harus dibangun, karena ketika kita berdisiplin melakukannya, itu sungguh-sungguh akan mendatangkan berkat Tuhan yang luar biasa. Daniel doa 3 kali sehari. Daniel tidak mau menajiskan diri dengan makanan dan minuman yang biasa diminum raja. Akhirnya Tuhan mengangkat dia melampaui semua yang lain. Ayub adalah seorang yang punya disiplin luar biasa. Dan terutama dalam hal moral. Dalam Ayub 31 ayat yang pertama dicatat, aku telah menetapkan syarat bagi mataku,
Masakan aku memperhatikan anak darah? Wah, ini keren saudara sekalian. Pria itu kan selalu tergoda dengan wanita-wanita yang cantik, yang menarik. Tetapi Ayub bilang, aku telah tetapkan syarat. Aku nggak akan noleh memperhatikan anak darah. Kalau dia lewat, lewat aja. Aku nggak akan pikirkan lebih dalam di dalam pikiranku. Wah, ini ayat yang sulit bagi para pria, saudara sekalian. Tapi lihat kehidupan Ayub, walaupun dia digoda begitu luar biasa oleh iblis, akhirnya Tuhan pulihkan dan berkati 2 kali lipat. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Saya rasa para pria saya ingin ajak baca ayat ini bersama-sama ya. Para wanita, ibu-ibu gak usah baca lah. Oke, kita ngomong seperti Ayub katakan, 1, 2, 3. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Saya belum pernah mendengar pria berbicara sepelan ini, saudara. Mungkin karena ayatnya agak sulit untuk dilaksanakan. Ayo kita ngomong lebih keras lagi. 1, 2, 3. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Ini sesuatu yang sulit secara kedagingan, tapi kita harus mendisiplin diri agar kita mengalahkan bukan godaan dari luar, tapi terutama godaan dari dalam diri kita. Keinginan, hawa nafsu, keinginan daging yang mematikan. Yesus adalah tokoh yang sangat disiplin ketika dia datang sebagai manusia. Setiap pagi dia berdoa, biasanya pergi ke taman, ke Bukit Zaitun dia berdoa, berbicara kepada Bapa. Seringkali dia berdoa semalam-malaman. Dan dia selalu berdisiplin mentaati kehendak Bapa. Bahkan ketika Bapa menginginkan dia mati di kayu salib untuk menjadi korban penebus dosa manusia, dia bilang, kalau boleh cawan ini lalu. Saya maunya yang lebih ringan, jangan matilah. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Saudara-saudara, seorang pemimpin besar harus bisa mengalahkan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidupnya. Dan ketika dia berkata no kepada keinginan daging, dia berkata yes kepada Tuhan. Di sanalah kemenangan sejati akan Tuhan berikan. Apa sih manfaat daripada disiplin? Pertama, disiplin akan meningkatkan produktivitas. Kita bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan efisien, lebih tepat waktu, lebih awal bahkan kalau kita disiplin. Misalnya, kalau ada seorang pegawai perusahaan malas, tidak disiplin, maka hasil kerjanya juga sedikit, saudara-saudara. Tapi kalau dia berdisiplin, maka hasil kerjanya akan jauh lebih banyak. Yang kedua, itu akan membentuk karakter. Karyawan yang disiplin, datang tepat waktu, kerjanya rajin, gak cuma main HP, gak punya penyakit kudis, kurang disiplin, kurap, kurang rapi, TBC, tidak bisa komputer. Tapi dia mengembangkan bakatnya, kapasitasnya, akan dilihat sebagai karyawan yang bertanggung jawab, bisa diandalkan. Dan dia juga menang atas cobaan atau godaan. Misalnya, dia dipercaya menjadi bagian keuangan di sebuah kantor. Karena dia biasa melakukan semuanya dengan jujur, dengan rapi, menyetorkan keuangan dengan sigap dan segera. Maka godaan-godaan untuk memakai uang kantor bagi keperluan pribadi, godaan untuk korupsi, itu dia bisa kalahkan. Dan disiplin itu akan membuat kita bisa meraih sukses, baik di bidang akademik, pekerjaan, dan pelayanan. Saya perhatikan para mahasiswa ya, kalau dikasih tugas oleh dosennya, mengerjakan apakah seminggu, sebulan, 3 bulan, selesainya kapan? Hari-hari terakhir, saudara-saudara. Karena di Indonesia apalagi sistemnya itu SKS, sistem kebut semalam. Jadi sebetulnya mau dikasih waktu seminggu, sebulan, atau lebih panjang, sama aja. Selesainya hari-hari terakhir. Dan banyak orang baru meningkatkan kapasitasnya kalau udah waktunya mepet.
There is a power of kefefet, saudara-saudara. Kalau udah mepet-mepet baru energinya muncul. Tapi kalau orang itu punya disiplin yang rutin, maka dia akan menjadikan itu sebagai lifestyle dalam hidupnya. Orang yang sukses bekerja, orang yang pelayanannya maju, itu cirinya punya disiplin. Sebab pelayanan itu bisa semau-maunya, bisa asal-asalan. Apakah kita mau bangun lebih pagi, tidur lebih malam, berdoa, belajar, berdiskusi, memikirkan bagaimana mengembangkan pelayanan yang ada, bagaimana mengembangkan pekerjaan yang ada. Orang yang sukses melakukan hal yang tidak dilakukan orang lain. Inilah yang membedakan orang rajin yang sukses dan orang malas yang tidak sukses. Karena orang malas kalau dikasih kerjaan, kalau bisa dia menghindar. Dan kalau nggak disuruh, nggak akan dia kerjakan, saudara. Apa saudara punya pembantu atau pegawai seperti itu? Kalau disuruh baru jalan. Tapi kalau nggak disuruh, dia diem aja. Padahal udah kerja bertahun-tahun dalam hidup saudara. Itu yang membedakan seorang karyawan yang akhirnya bisa diandalkan, atau sebaliknya yang tidak dapat diandalkan. Saya yakin orang yang disiplin itu akhirnya akan memperoleh sukses. Saya ambil beberapa contoh. Michael Jordan dikenal sebagai pebasket NBA yang sangat ternama dari Amerika Serikat. Dia punya disiplin yang luar biasa dalam latihan. Dia selalu datang lebih pagi, lebih awal daripada teman-temannya. Dan dia berlatih lebih lama daripada rekan-rekannya. Datang lebih awal, balik lebih lambat. Karena dia terus ingin meningkatkan dirinya setiap hari di dalam permainan basket. Dan ini terus dilakukan bahkan setelah dia mencapai kesuksesan. Menjadi salah satu pebasket dengan bayaran paling mahal di dunia pada masa hidupnya. Padahal dulu dia pernah gagal untuk masuk tim utama sebagai pebasket di SMA. Jadi waktu dia latihan basket, lalu tim SMA-nya mengadakan pertandingan dengan yang lain, dia nggak kepilih, saudara. Karena dipikir ada pemain lain di SMA itu yang lebih pintar daripada dia. Tapi dia tidak menyerah, dia terus berlatih gigih dan giat sampai akhirnya sukses. Untuk mengembangkan ini, doa tidak cukup, saya mau katakan. Doa saja tidak cukup. Karena kalau kita berdoa tapi malas melakukan bagian kita, maka kita tidak akan meraih keberhasilan. Berdoalah seakan-akan segala-galanya bergantung kepada Allah. Tapi setelah itu bekerjalah, berusahalah seakan-akan segala-galanya bergantung kepada kita. Kita mau kerjakan atau tidak. Saya ambil contoh lain. Cristiano Ronaldo, pesepak bola asal Portugal, berlatih keras untuk menjaga performanya walaupun dia sudah sukses. Dia merupakan pemain sepak bola dengan bayaran termahal di dunia, saudara-saudara. Dia atur hidupnya, pola makan yang baik, pola hidup yang sehat. Dia menjauhkan diri dari alkohol, bahkan ketika kemenangan-kemenangan diperoleh, dia nggak mau pesta-pesta dengan alkohol, mabuk-mabuk. Dia minum soft drink aja seperti Coca-Cola, dia nggak mau. Dia cuma minum air biasa, air putih biasa, saudara. Karena dia ingin menjaga performanya baik, sehat. Klub sepak bola sudah membayar dia begitu mahal. Dan dia harus menampilkan performa yang terbaik. Sehingga mereka tidak menyesal memberikan honor yang begitu tinggi kepada Cristiano Ronaldo. Dia punya mentalitas yang tidak pernah puas dan selalu ingin yang lebih baik. Bukannya kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Tuhan dengan pencapaian yang hari ini. Tetapi saya mau bilang, saingan kita bukan orang lain. Saingan kita adalah diri kita sendiri. Kita harus mencari maksimalnya apa yang kita bisa kerjakan di dalam kehidupan ini. Dia pernah bilang, talent without working hard is nothing. Bakat tanpa kerja keras bukan apa-apa.
Walaupun orang punya bakat yang hebat, kalau dia tidak berlatih untuk mengembangkannya, itu tidak akan terlalu bermanfaat. Jadi betapa pentingnya kita punya disiplin diri untuk mengembangkan segala hal. Saya ambil contoh yang lain, Elon Musk. Dia pengusaha dari Amerika Serikat. Disiplin kerjanya ekstrim, bisa 80 sampai 100 jam per minggu. Atau kira-kira 12 sampai 16 jam kerja setiap hari. Waduh, ini workaholic, betul saudara, orang gila kerja. Kadang dia tidur di pabrik untuk memastikan proyeknya berjalan sesuai visi. Dia fokus pada misi jangka panjangnya, yaitu eksplorasi luar angkasa dengan perusahaannya SpaceX. Dia pikir kalau bumi ini sudah terlalu sesak, mungkin manusia bisa hidupnya di Mars, kira-kira seperti itu. Ini kan gak pernah kepikir sama orang lain. Dan eksplorasi ini mahalnya luar biasa. Tapi dia tetap gigih supaya hal itu bisa terwujud. Energi terbarukan juga yang inovatif dia kerjakan. Selain membuat mobil listrik Tesla yang selama ini menjadi mobil listrik pertama yang diproduksi secara massal dari Amerika Serikat dan disebarkan ke seluruh dunia. Dan tidak mungkin hal itu terjadi tanpa kerja keras. Saya percaya disiplin sangat penting supaya saudara menjadi orang yang berhasil dan diberkati Tuhan. Amin saudara. Masalahnya orang Kristen maunya gampang aja. Kalau mau sukses datangannya sama pendeta, apalagi yang punya urapan profetik, ditumpang tangan, ditumpang kaki, tokcer semuanya tanpa kerajinan, tanpa apapun, semuanya pasti akan berhasil. Mitos itu saudara. Tuhan ingin agar kita rajin melakukan bagian kita. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Bekerja adalah bagian kita. Nah, karena itu ada beberapa bidang di mana kita harus mengembangkan disiplin hidup agar lebih sukses. Pertama adalah disiplin fisik. Ayo, bulan Januari kemarin itu kita punya 2 hari tahun baru, saudara. Tahun baru Masehi 1 Januari, lalu tahun baru Imlek 29 Januari. Wah, luar biasa ya. 1 bulan 2 kali tahun baru. Hebat kan? Bulan Januari kemarin ini. Dahsyat saudara sekalian. Dan untungnya bagi kita di Indonesia, makin banyak hari besar, makin banyak liburnya. Jadi banyak hari kejepit nasional yang sekarang ini sudah dikasih jadi cuti bersama. Kalau nggak salah ada 9 libur panjang sepanjang tahun ini. Luar biasa. Itu untuk nasional. Untuk Bali lebih banyak karena ada Kuningan, Galungan, macam-macam. Hari libur juga. Karena Bali itu kan singkatan. Banyak libur, saudara-saudara. Jadi kalau saudara mau liburan ke Bali, karena Bali banyak libur, begitu saudara. Tapi saya mau bilang begini. Kita ini sebetulnya harus mengembangkan disiplin diri. Supaya kita ini bisa meraih perkara-perkara yang baik. Jadi mumpung masih tahun baru, entah tahun Masehi ataupun tahun Imlek, maka kita harus punya tekad. Saya mau disiplin fisik, mulai berlatih olahraga. Ada orang bilang, saya mah udah tua, udah telat olahraga. Justru makin tua, otot-otot makin kendor. Maka kita harus ambil barbel dan kemudian melatih diri kita supaya otot tidak loyo, saudara-saudara. Ya jalan di tempat, nggak usah ngotot-ngotot, begitu. Bahkan permainan-permainan yang cukup berat, main tenis, main bulu tangkis untuk mendapatkan nilai jadi pemenang yang mengerahkan energi juga harus diwaspadai. Buat yang sudah relatif tua, jalan santai, stretching, olahraga sedikit, tapi mengembangkan diri kita adalah sesuatu yang sangat baik. Pola makan baik, ya gorengan sudah mulai dihindarkan atau dikurangi. Soft drink janganlah. Setahun sekali waktu Imlek boleh lah saudara sekalian. Tapi jangan minum soft drink. Karbohidrat, nasi dan sebagainya dikurangi, diganti dengan lebih banyak protein. Istirahat cukup, jangan begadang. Supaya kita punya kualitas hidup yang baik.
Ada orang bilang, ngerokok nggak ngerokok juga sama aja. Kalau udah waktunya mati mah mati. Olahraga nggak olahraga juga sama. Kan Tuhan sudah mengatur kapan waktunya saya mati. Saudara, saya mau bilang, olahraga bukan hanya menentukan panjangnya hidup, tapi terutama menentukan kualitas hidup kita. Mungkin saudara matinya 70 atau 80 tahun. Tapi kalau sakit-sakitan, 10 tahun ada di ranjang tanpa bisa bergerak. Padahal kalau kita lebih rajin melatih fisik kita, kita bisa lebih sehat pada usia panjang. Disiplin sekarang, senangnya nanti. Disiplin gak enak sekarang, tapi enaknya nanti. Atau alasan enaknya sekarang, tapi gak enaknya nanti. Pilihan di tangan saudara semuanya. Kedua, disiplin waktu. Bangun lebih pagi, atur jadwal dengan baik. Baik sekali kalau saudara punya jadwal harian, apa yang harus dikerjakan pada hari ini. Sehingga kita bisa fokus dan prioritas pada hal penting yang kita kerjakan. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Don't put off till tomorrow what you can do today. Jangan tunda sampai besok apa yang kau bisa kerjakan hari ini. Karena jalan yang bernama besok akan membawa kita ke sebuah kota yang bernama tidak pernah. Lagi pula kesempatan, keberuntungan itu seringkali bergerak sangat cepat. Saudara masih mikir-mikir, nimbang-nimbang, kesempatannya lewat. Dan kesempatan seringkali tidak datang 2 kali. Makanya kita harus mempersiapkan diri, tidak menunda pekerjaan. Gunakan hidup untuk banyak belajar. Banyak baca buku, saudara. Ikuti seminar-seminar yang baik. Yang mengembangkan pola pikir kita, pemahaman kita, keterampilan kita, keahlian kita. Belajar itu seumur hidup. Gak ada orang yang berkata saya terlalu tua untuk belajar. Sebab kita harus meningkatkan, mengimprove kemampuan kita. Bekerja juga harus disiplin. Kalau ada anak muda, biarlah saudara tidak hanya mementingkan kesenangan sesaat, hura-hura. Tetapi fokus pada pertumbuhan iman dan karakter yang baik. Karena itu yang akan mengembangkan keberhasilan dalam hidup kita. Ketiga, miliki disiplin dalam bidang keuangan. Kelola pengeluaran dengan bijaksana. Jangan boros tapi bisa menabung. Dan kalau saudara mengelola keuangan dengan baik, ada bagian untuk kita nikmati, tapi ada bagian yang harus kita tabur. Karena itu adalah milik Tuhan. Orang membutuhkan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang kita cintai dari keluarga kita. Dan itu akan membuat hidup kita menjadi generous. Allah tidak suka dengan orang yang pelit, Allah suka dengan orang yang generous. Jangan jadi Kristen sumur, tapi Kristen sungai. Kalau terima air, alirkan, jangan mampet, diterima sendiri. Bersyukur kalau ada saudara-saudara yang pada Sincia kemarin bagi-bagi angpau kepada anak-anak, cucu, orang-orang yang ada di sekitar. Tapi kalau boleh memberi itu jangan cuma setahun sekali. Perhatikan keluarga saudara. Kalau bisa tiap bulan itu kan jauh lebih baik saudara-saudara. Orang yang lebih sering menabur, dia akan sering menuai berkat-berkat Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Berikutnya kita juga harus disiplin relasi sosial. Menghormati orang lain, menjaga etika, perkataan, perbuatan, membangun hubungan yang sehat satu dengan yang lain. Jadi orang yang dapat dipercaya. Jangan ngomong A melakukan B sehingga orang merasa tertipu dengan kehidupan kita. Milikilah moto 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Kembangkan relasi karena dengan banyaknya teman, banyaknya relasi, maka pintu-pintu kesempatan akan lebih terbuka dalam hidup saudara. Yang kelima, disiplin secara rohani. Berdoa setiap pagi, baca Alkitab, beribadah, layani Tuhan. Kita sedang berada dalam program yang namanya Gedor, Gerakan Doa dan Firman. Ini sudah masuk bulan yang kedua, dan saya harap saudara bisa tiap hari baca Alkitab, cuma 1 pasal. Setelah baca 1 pasal, hari ini Markus 5 kalau saya tidak salah.
Markus pasal 5, saudara jawab 3K. Kebenaran apa yang saya temukan dari ayat-ayat itu. Koreksi apa yang harus saya lakukan. Dan komitmen apa yang saya mau buat mentaati firman Tuhan ini. Lalu doa dengan ilustrasi tangan, jempol, doakan keluarga, telunjuk, doakan hamba-hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan. Jari tengah, doakan pemerintah bangsa negara. Jari manis, jari yang lemah, doakan orang yang sakit dan undur dari Tuhan. Dan kelingking yang paling kecil, doakan untuk kebutuhan pribadi kita. Ketika tiap pagi sebelum mengerjakan hal yang lain, kita gedor gerakan doa dan firman, menggedor pintu sorga, mohon berkat penyertaan Tuhan. Saya percaya berkat ilahi akan turun dalam hidup kita. Saudara-saudara, disiplinkan pikiran kita. Jangan selalu negatif pikirannya. Bukan dengan pikiran yang kotor, tapi pikiran yang bersih. Pikirkan semuanya itu. Disiplinkan tindakan kita sesuai dengan firman. Emosi kita yang kadang meledak, mau ngamuk, menang sendiri, dan sebagainya. Miliki kesehatan emosi yang jauh lebih baik, lebih sabar, berempati kepada orang lain. Taati firman. Dan saya percaya kalau kita melakukan disiplin rohani, karakter kita akan makin mirip seperti Tuhan Yesus. Saudara, hidup Kristen bagaikan sebuah pertandingan maraton, di mana kita harus berlari. Bukan lari cepat, sprint, tapi lari maraton, mengatur irama kehidupan. Ini adalah satu perjuangan, pergumulan yang panjang. Dan kalau kita melakukan disiplin dengan ulet, dengan tekun, saudara akan berhasil di dunia ini. Dan lebih daripada itu, pahala kekal kita akan dapatkan dari Tuhan. Hari ini siapa yang mau berkata, saya mau belajar berdisiplin Tuhan. Disiplin jasmani, disiplin jiwani, disiplin rohani. Saya percaya Tuhan akan memberikan berkat dalam hidup saudara, jasmani dan rohani, sehingga hidupmu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya buat semua teman-teman yang sudah berbagi di dalam minggu kemarin. Ada pelayanan, bakti sosial, Tuhan yang memberkati semuanya. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sungguh merasa diberkati. Dan kami bukan hanya diberkati, tapi kami juga dibekali Tuhan. Dengan satu pemahaman yang baru tentang kehidupan. Bagaimana Engkau menginginkan kami Tuhan, untuk sungguh boleh mengalami satu kemenangan di dalam kehidupan. Kami sangat berharga Tuhan. Sadarkan ini supaya kami tidak menyia-nyiakan kehidupan kami. Tapi justru kami bisa memanfaatkan kehidupan kami. Baik bagi diri kami sendiri, bagi sekeliling kami, dan juga bagi Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah. Terima kasih untuk Engkau sudah menguatkan kami. Terima kasih untuk perjamuan kudus, untuk boleh bersekutu dengan Engkau sendiri. Dan buat kami boleh kuat menghadapi ke depan. Kami akan ke depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau minta berkat-Mu untuk menyertai kehidupan kami. Saudara, angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih dan keselamatan yang ada dalam Kristus Yesus, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh-Nya yang kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya, supaya mengingatkan kita itu berharga di mata Tuhan. Dan biar berkat ini turun kepada kita, mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.